Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati Razak, guru biologi di SMA Islam Atirah 1 Makassar. Saat ini saya sedang menjalani PPG Angkatan 4 di Universitas Syah Kuala. Saya akan menampilkan video pembelajaran, praktik pembelajaran pada mata pelajaran biologi untuk materi Kingdom Protista, Protista mirip jamur. Satu set perangkat ini terdiri atas RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kasih atas kehadirannya anak-anakku semua. Minta ketua kelas untuk bisa mendoa. Silahkan Zaki. Oke. Sebelum kita mulai praktek hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah dimulai. Rifka Mutiara. Iya Ibu. Rifka bisa dibuka videonya nak. Frisi Fadila. Ya Bu, hadir. Frisi juga buka videonya ya. Munsiratus Saida. Hadir Bu. Nabila Ramadhani. Hadir. Syakila. Ya, hadir Ibu. Baik. Jadi materi kita hari ini adalah secara umum adalah Kingdom Protista, Protista mirip jamur. Nah, sekarang kita lihat hari ini gambar apa? Makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Ini ada beberapa gambar, ada yang besar, kemudian ada yang kecil-kecil. Makhluk hidup. Gitu. Nah, sekarang makhluk hidupnya ini kalau kita lihat 1 mikrometer ya skalanya, berarti sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita lihat dari gambar merupakan prokaryotik ya. Sementara yang kecil-kecil inilah yang protista. Ternyata banyak jenis protista-protista yang ternyata sangat rendah, lebih kecil dibandingkan bakteri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pernah lihat ya di keran di kamar mandi atau bahan-bahan stainless yang ada di kamar mandi, kita melihat bercak-bercak putih. Pernah lihat seperti itu, nak? Pernah Ibu. Kurang tahu Ibu, tapi muncul tiba-tiba, kayak sudah lama begitu. Apa penyebabnya ini terjadi? Nah, itu sebentar jawabannya kita cari tahu ya. Atau di kasus misalkan di botol air minum kita. Di botol kita biasanya kalau airnya kita simpan dalam 1 hari 1 malam, biasanya coba kita cek permukaan dinding dalam dari botolnya. Itu apa yang terjadi? Biasanya ada kayak licin-licin. Nah, licin-licin itu sebenarnya apa? Nah, sebentar, semoga setelah ini kita bisa menjawabnya. Nah, beberapa hal yang yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik dari makhluk hidup. Jadi ada makhluk hidup yang namanya protista. Ya, apa saja klasifikasi atau pembagian kelompok dari protista ini? Protista mirip jamur sama jamur itu sendiri. Atau klasifikasi protista mirip jamur yaitu Onychicota dan Myxomycota. Lalu peranannya. Nah, secara umum peta konsepnya seperti ini, Nak. Jadi kerajaan hidup itu sebenarnya ada banyak, tapi khusus di protista itu terdiri atas 3 kelompok besar. Ya, ada protista mirip tumbuhan, ada protista yang mirip hewan, dan ada yang mirip jamur. Nah, yang mirip jamur ini nanti akan dibagi 2 lagi. Ada yang disebut jamur air dan jamur lendir. Kemudian jamur lendir juga dibagi 2, yaitu jamur lendir yang seluler dan jamur lendir yang plasmodial. Jadi keep in mind dulu, sebentar kita akan bahas satu-satu ini. Nah, sekarang silahkan dibuka 1 kasus ya. Di buku ajarnya ada, suatu waktu terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat di Irlandia. Nah, makanan pokok di Eropa pada waktu itu, kemudian setelah panennya rusak seperti ini, maka ini adalah sebuah masalah. Nah, ilmuwan tentu mencari tahu masalah apa yang menyebabkan gagalnya panen kentang. Hal ini bisa kalian baca di buku ajarnya. Mengganti namanya menjadi nama kelompok underscore nama. Contoh, 3 underscore Nur Fatihah.
Ini ada lembar kerja. Coba Zaki pakai link yang ada di chat. Silakanlah dalam prosesnya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ibu, Ya, Rifka. Omi Setes sama Omi Kota itu sama, Ibu? Ya, sama. Oh ya. Oke, waktunya habis. Ibu kasih kesempatan pertama oleh kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Silahkan Rifka, Frisi, atau Munzira, Syakila. Ibu, Ya. sudah ada beberapa yang kita jawab, tapi rata-rata di kerja masing-masing di LKPD-nya. Jadi kayak di LKPD-ku jawabanku, di LKPD-nya Frisi jawabannya. Boleh, terserah siapa yang mau presentasi. Rifka saja mungkin ya. Oke. Yang lain, yang mungkin masih ada belum paham, bisa dicocokkan, bisa dibandingkan juga dengan jawabannya ya. Silahkan Rifka. Jadi yang sudah saya jawab itu ada di Ayo Menelaah. Di hasil diskusinya saya jawab deskripsikan ciri-ciri protista mirip jamur. Yang saya jawab yaitu ciri dinding sel tersusun atas zat selulosa. Protista mirip jamur, hidup berkoloni atau berkelompok, dan umumnya parasit. Protista atau motil, terus ada lagi di sini. Dan juga itu dapat menyebar dengan cepat. Terus di apa variabel terikat dan variabel bebas pada artikel tersebut? Variabel terikat pada artikel tersebut adalah menurut saya yaitu adalah kondisi kelaparan kentang Irlandia di mana fenomena itu tidak direncanakan atau dimanipulatif dan memberikan efek yang besar pada waktu itu. Terus variabel bebasnya adalah saat para ilmuwan berhasil menguak misteri penyebab gagalnya panen kentang yang dimana eksperimennya dimanipulatif atau sudah ditelusuri oleh peneliti atau ilmuwan. Samaannya, sel dengan inti dikelilingi oleh selubung inti atau eukariota, memiliki mitokondria, sitoskeleton, kromosom, dan mengalami pembelahan mitosis. Terus nomor 3 itu pengelompokan utama pada kingdom protista. Itu yang pertama ada protista mirip jamur, yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga, yang ketiga ada protista mirip protozoa. Yang lain, terima kasih kelompok 1 kan, misalkan isi LKPD-nya apa yang kamu dapat dari situ. Ya dah. Jadi kesimpulannya itu kita mempelajari banyak sekali tentang jamur, tentang Kita mirip jamur. Ya. Terus banyak juga kita pelajari tentang ciri-ciri, terus banyak juga dipelajari tentang variabel-variabel, terus banyak juga bisa dijadikan pelajaran yang jadikan basic supaya kita bisa mempelajari berikut-berikutnya. Ya, baik, terima kasih Rifka atas kesimpulannya. Baik, Ibu mau share screen mengenai materi tadi ya. Terima kasih atas kelompok 1 sel eukariotik dan prokariotik itu. Jadi secara umum kalau seluruh makhluk hidup di muka bumi ini mau kita golongkan, jenis selnya itu ada yang prokariotik yang tidak punya membran inti sama eukariotik yang punya membran inti. Kelompok-kelompok eukariotik itu bisa kita lihat ada di hewan, ada di jamur, ada di tumbuhan, juga ada di protista yang kita bahas ini. Namun di sini kenapa tidak muncul protista? Karena sebenarnya protista itu sudah tidak valid pengelompokannya. Hanya untuk memudahkan kita mempelajarinya, kita masih sebut sebagai protista karena sudah dipecah-pecah ya menjadi slime mold ya, jamur lendir, kemudian entamoeba, ada flagellata, ciliata, dan seterusnya. Di antara semua 6 kingdom ini, Eubacteria sama Archaea itu yang merupakan makhluk hidup prokariotik. Protista, plantae, fungi, sama animalia semuanya itu adalah eukariotik ya. Ciri khas dari protista ini. Nah, dia itu umumnya bersifat uniseluler. Jadi artinya ada beberapa protista yang multiseluler. Kemudian organel andalannya tadi ada vakuola kontraktil. Ini buat memompa sisa air dari dalam tubuh protista. Kemudian memperoleh nutrisi baik secara ada yang fotosintesis, ada yang heterotrof, ada juga mixotrof. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya hari ini. Jadi kita sudah tahu karakteristik protista. Apa karakteristiknya? Sebut satu, boleh nak? Apa karakteristiknya yang paling kamu ingat? Memiliki membran inti, apa istilahnya?
EU Eukaryot. Nah, klasifikasinya protista dibagi atas 3. Yang ada mirip-miripnya. Mirip apa dulu? Protista mirip jamur. Mirip apa lagi? Mirip tumbuhan. Sama? Protozoa. Ya, itu mirip hewan. Oke. Jadi silahkan dicek di grupnya untuk mengerjakan soal yang dipahami. Nah, kalau tidak dipahami itu jadi bahan evaluasi kita untuk pembelajaran berikutnya supaya kita bahas kembali. Ya, Bu share di grup ya. Waktunya 5 menit. Siapa tahu belum sempat lihat di grup, Ibu lampirkan juga linknya di chat Zoom ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan bahasan protista mirip tumbuhan. Nah, silahkan Ananda semua berkelompok membuat makalah hasil investigasi mengenai apa peran protista, baik yang mirip jamur, hewan maupun tumbuhan ya. Jadi boleh cari di internet atau artikel, kemudian kamu bikin dalam bentuk makalah. Nanti format makalahnya Ibu akan share juga di grup. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ingatkan, ini mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya ada makhluk hidup seperti itu. Nah, itu adalah makhluk hidup yang ada di dunia dan Allah ciptakan, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu sia-sia ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada makhluk hidup serenik itu yang mungkin ada di kolam, ada di setetesan air, ada di lantai kamar mandi kita, nah itu semoga Ananda semua menjadi makin besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ternyata alhamdulillah saya dijadikan sebagai manusia, jadi khalifah ya. Harap kalau misalkan merasa susah, biologi itu bukan pelajaran yang menyenangkan mungkin ya, tapi bisa kita cari menyenangkannya. Dari biologi kita bisa belajar bahasa Latin, bisa belajar jenis-jenis aneka spesies ya, kemudian kita juga bisa aplikasikan ke diri kita mengenai bagaimana menjaga kesehatan dan seterusnya. Itu saja informasi dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Habib, don't give up. Kalau biologi susah, dibilang susah memang langsung susah. Tapi kalau misalkan kita bilang gampang, insya Allah akan Allah mudahkan kita memahami pelajaran ya. Demikian anak-anak semua, mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atirah. Unggul cerdas. Unggul cerdas. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikianlah video saya untuk materi Kingdom Protista mirip jamur. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.